sahabat Sora, selamat datang kembali di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini masih bersemangat. Hari ini kita akan masuk lagi ke dalam sesi pembacaan seperti selalu dan biasanya bersama dengan Sora, your personal tarot reader. Namun sebelum mulai pembacaan, yuk Sora mau ngajakin tiada bosan ya, selalu untuk yuk subscribe YouTube channelnya Sora ya. Dukung Sora terus menuju 10.000 subscriber. Ya, dan jangan lupa di like juga videonya, dan jangan lupa juga dituliskan komentar di kolom komentar yang bahasa yang sopan, yang positif. Boleh juga kasih Sora saran pembacaan, kira-kira mau bahan pembacaannya seperti apa, akan Sora tampung dan mungkin akan Sora bacakan di next pembacaan. Oke Sora, hari ini jadi tema pembacaannya apa? Hari ini tema pembacaannya adalah yang tak mau kamu pergi. Jadi orang ini tidak mau kamu pergi ya. Kita mau tahu dia siapa ya dan kenapa dia tidak mau kamu pergi. Yang tak mau kamu pergi. Sora punya dua pilihan kartu di sini, pile untuk mewakilkan. Ada pile yang pertama yang kiri dan pile kedua yang kanan. Kalau memang butuh untuk di pause dulu videonya, boleh banget di pause dulu videonya biar bisa memilih dengan lebih berkonsentrasi pastinya ya. Kalau sudah, Sora akan tetap menyarankan untuk menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Jangan di skip gitu ya. Kenapa? Karena biasanya belum tentu bisa cocok atau resonat sama kamu kan ya. Belum tentu. Kadang-kadang cuma cocok setengah aja atau sedikit, Namun biasanya terjadi vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu sedang pikirkan atau antar pilihan kartu. Karena itu ditonton semua biar bisa mengambil kesimpulan secara menyeluruh. Jangan baper-baper amat karena part of entertainment purpose only ya, dan sifatnya timeless reading. Bisa sedang terjadi, bisa akan terjadi, atau sudah terjadi ya, untuk waktunya juga. Yuk kita mulai saja untuk tahu siapa dia yang tak ingin kamu pergi. Let's go. Kita sampai ke pile yang pertama. Dia yang tak ingin kamu pergi. Ini kartu sudah Sora shuffle untuk mempercepat proses pembacaan ya. General timeless reading, dia yang tak ingin kamu pergi. Kita mulai dari pile yang pertama. Ada forgiveness. Vanity, self-worth, perceptions, dan faith. Jadi yang Sora lihat di sini ya, orang ini yang nggak pingin kamu pergi ya, adalah orang yang ingin meminta maaf sama kamu ya. Orang yang ingin meminta maaf sama kamu, yang ingin kamu maafkan dia gitu ya. Kalau yang Sora di sini dia telah melakukan suatu kesalahan yang mungkin telah menyakiti perasaan kamu, mungkin telah melukai diri kamu baik dengan kata-kata walaupun mungkin fisik dan sebagainya gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, jadi kamu telah menarik diri dari dia gitu ya, demi ketenangan jiwamu, demi ketenangan hidupmu gitu loh ya. Kamu menarik diri yang dari dia kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini gitu ya, dia itu di awal gitu loh ya, seperti merasa bahwa aku mah nggak apa-apa kalau memang kamu mau pergi dari hidup aku nggak apa-apa gitu loh ya. Orang ini punya self worth yang besar gitu ya, punya pride yang besar. Dia merasa bahwa it's okay, aku bisa sendiri gitu loh ya. Dan di sini ada sisi ego dan sisi sombongnya dia, yang dia ngerasa bahwa aku tanpa kamu aku bisa gitu loh ya. Dan di sini juga ada beberapa yang mungkin di sini dia ngerasa dia lebih punya power daripada kamu ya. Dia ngerasa mungkin lebih sukses, lebih punya banyak duit, lebih segalanya lah istilahnya. Jadi di sini ada sisi kesombongan di dalam dirinya dia. Ada sisi yang kayak ya udah kamu pergi nggak apa-apa. Pada saat itu dia berpikir seperti itu gitu ya. Kamu nanti lihat aku bisa dapetin yang lebih daripada kamu loh, lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya, lebih apa gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini gitu loh ya, sehingga itu dia merasa kayak pride gitu loh ya, karena dia nggak merasa salah di awal gitu loh ya. Dia merasa bahwa ya silakan aja, monggo kalau mau pergi gitu loh ya, aku bisa sendiri gitu loh ya. Dia dingin dan tetap dengan sikapnya yang merasa dia benar gitu loh ya, malah bertunjuk yang kayak menunjukkan seolah-olah dia nggak apa-apa gitu ya. Namun gitu loh ya, Sora lihat ya, sejalan dengan waktu gitu loh ya, dia baru bisa merasakan dengan seluruh perasaan dia, pikiran dia gitu loh ya. Setelah hal-hal sudah berlalu, dia baru bisa melihat gitu loh ya,
dia baru bisa mengerti, baru bisa memahami setelah kamu sudah pergi gitu ya. Jadi ya balik ya, cerita lama, cerita klise gitu ya. Manusia atau orang tidak akan menghargai segala sesuatunya sampai hal itu sudah pergi di dalam hidupnya dia. Jadi ya setelah kamu sudah pergi dari dalam hidupnya dia gitu loh ya, dia sendirian gitu ya, barulah dia bisa melihat perjalanan sepanjang hubungan kalian dekat itu seperti apa, bahwa ternyata kamu selama ini sudah banyak ngalah sama dia, sudah banyak sabar sama dia, udah banyak memaafkan dia sebelumnya, banyak kok gitu yang kalau Sora lihat dengan sikapnya dia yang bisa temperamen, sifatnya dia yang sombong, sikapnya dia yang kayak songong ya, kalau bahasa Sora kayak apa gitu loh ya, jadi seperti kayak merasa tinggi gitu loh ya. Dia baru bisa melihat gitu loh ya, dia baru bisa merasakan sendiri, melihat gitu ya. Perception itu kan ability to see, hear, and become aware gitu ya. Setelah sudah melihat, sudah mendengar, sudah merasakan sendiri, tanpa ada kamu ternyata hidup dia sangat berubah gitu ya. Dia baru bisa melihat banyak perspektif. Tanpa kamu tuh hidup dia gimana gitu loh ya. Bahwa ternyata ya kamu adalah treasure gitu, kamu adalah gemstone gitu ya di sini, kamu adalah sesuatu yang berharga yang dia tinggalkan. Betapa selama ini kamu lemah lembut loh sama dia. Kalau Saudara lihat di sini ada kelemah lembutan ya, kamu berusaha caring, kamu berusaha bersabar, berusaha ngalah sama dia. Kalau yang Saudara lihat di sini, bantu dia untuk growing secara personal, dan itu tidak bisa, dan power atau kekuatan atau niat hati yang seperti itu tidak dimiliki oleh semua orang. Punya kesabaran seperti itu ya, mau menghadapi orang yang sombong, orang yang merasa dirinya bisa, orang yang merasa dirinya di atas gitu loh ya. Dan kamu adalah orang yang juga berusaha mengerti dia dalam segala hal gitu ya, termasuk mendukung dia untuk dia bisa sukses gitu loh ya, untuk bisa mendukung dia dalam apa namanya, mencari finansial gitu ya. Mungkin banyak orang yang doubting sama kemampuan dia, kamu terus mendukung gitu ya, kamu punya faith sama orang ini sebelumnya gitu ya. Dia baru menyadari bahwa ternyata kamu sangat tulus, sangat lembut sama dia, sangat pingin, ya tulus aja pokoknya, pingin gak ada hidden agenda gitu loh kamu ke dia. Jadi itu yang dia rasakan sekarang gitu ya. Sekarang dia kehilangan orang yang menjadi support system dia. Ternyata baru merasakan kehilangan, baru merasakan kayak, oh ada orang yang sesabar ini sama aku. Dan sekarang baru merasakan perasaan bersalah gitu loh. Baru menyadari kayak, kenapa sih kok aku tuh ego banget gitu. Dia baru menyadari, dan baru ada yang merasakan bahwa ketika sudah pergi baru bisa merasa terkoneksi juga di hatinya gitu ya, dapat feelings bahwa wah ini aku merasa kehilangan ya. Jadi setelah sudah merasa kayak enggak, aku nggak apa-apa gitu ya, merasa baik-baik aja, sekarang ya baru merasa ketakutan kehilangan kamu, nggak mau kamu pergi gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya balik sih, setelah udah ada, setelah udah nggak ada baru kan nyesel gitu loh ya, kalau Sora lihat di sini. Sehingga sekarang cuma bisa berharap salah satunya adalah kamu mau memaafkan dia gitu loh ya. Sekarang kita bakal lebih lanjut yang dia rasakan, oke? Yang dia rasakan, oke? Dia yang tak mau kamu pergi. Ada Nine of Swords. Ada Queen of Pentacles. Oke. Sebentar. Ada Death. Six of Pentacles. Dia yang tak mau kamu pergi. The Empress. See? Oke, ini yang Sora lihat ya. Jadi orang ini gitu loh ya, yang tadi Sora udah bilang kan, setelah kamu pergi gitu loh ya, merasa bersalah dan sebagainya, baru sekarang dia itu merasa ada banyak sekali tekanan. Dia merasa kayak stres, merasa sedang dalam posisi yang sangat down. Kenapa? Ternyata pas kamu pergi, yang tadi Sora udah bilang, support system dia itu
nggak ada gitu loh. Dia merasa hidup dia jadi benar-benar berubah setelah nggak ada kamu, nggak ada lagi yang taking care dia, nggak ada lagi yang berusaha ngertiin dia, nggak ada lagi yang berusaha kasih advice buat dia, sabar ngadepin dia gitu loh ya. Karena butuh banyak energi untuk handle orang ini gitu ya. Sehingga dia tuh sampai kepikiran, kalau yang Sora lihat ya di sini gitu ya. Jadi memang banyak kepikiran. Ya, di sini dia bisa melihat bahwa kamu adalah sosok yang benar-benar sosok yang berarti gitu ya. Kamu juga selama ini juga sosok yang sangat apa ya, istilahnya berharga ya. Kamu bukan cuma menarik secara fisik gitu loh ya. Kamu juga tahu value gitu loh. Kamu tuh seorang yang berharga gitu. Kamu jadi sosok yang banyak sekali membantu dia, mengatur ini dan itu. Ya, kamu juga punya good sense of business. Jadi kamu juga membantu dia dalam pekerjaan atau bisnis yang sedang dia kerjakan. Kamu juga orang yang banyak nurturing ya, kalau yang Sora lihat di sini. Kamu juga sangat mature, sangat dewasa gitu ya. Banyak ngalah juga sama dia, kalau yang Sora lihat di sini, ya. Dan juga orang yang sangat apa ya? Orang yang banyak sekali idenya gitu ya. Dan secara fisik juga memang kamu adalah tipenya dia. Soal lihat di sini memang ada yang beberapa secara fisik memang bentuk lekuk tubuhnya dia sukai, karena yang Sora lihat di sini. Dan orang yang sangat sensibel, kamu peduli gitu ya sama orang lain, kalau yang Sora lihat di sini. Lihat deh, gambar kupu-kupunya ada di 2 tempat gitu ya. Jadi dia merasa setelah kamu nggak ada nih ya, kayak hidup itu sangat benar-benar berubah banget. Gimana sih? Hidup itu kayak berubah 180 derajat banget. Changing banget, transformasi banget, berubah banget hidup itu jadinya tanpa kamu gitu loh ya. Bisa berarti di satu sisi mungkin memang dia merasa bahwa mungkin ya lebih bebas, lebih suka-suka gitu loh. Tapi kan itu tadi kehilangan support system, kehilangan kemana ya mau mengarah kemana, mau hidup ini berjalan gitu loh ya. Ada yang juga memang kangen sama sentuhan kamu, kangen sama belayan kamu, kalau Sora lihat di sini. Nah, di sini dia merasa bahwa setelah sudah merasakan, dia baru bisa ngerasain bahwa nih, siapa ya orang yang bisa sepadan untuk dampingin aku, orang yang sepadan bisa sama aku, orang yang nggak perhitungan untuk kasih effort ini dan itu. Karena kalau Sora ini kamu tidak perhitungan gitu loh ya, membantu dia apapun itu kamu nggak perhitungan ya. Mau kamu kasih lebih banyak waktu kamu, tenaga kamu, uang kamu, finansial kamu, it's okay gitu loh. Bahkan kamu juga sangat mengapresiasi loh hal-hal kecil di dalam hidupmu gitu ya. Apa yang sudah dilakukan, kamu orangnya sangat apresiasi sekali. Dan kamu juga orangnya sangat generous. Kamu akan membantu gimana pun juga. Dan sekarang dia merasa seperti itu tadi. Sekarang kehilangan orang yang support gitu ya. Sehingga dia merasa kayak, wah, aku salah banget. Aku ternyata nggak pingin kamu pergi. Kamu harus stay dekat sama aku gitu ya. Karena sekarang dia baru merasakan kamu jadi orang yang sangat nurturing dia, orang yang sangat banyak memberikan dia perasaan nyaman, banyak kayak doain dia juga. Ada yang Sora lihat di sini doain juga dalam banyak hal ya. Terus habis itu kamu juga jadi orang yang banyak kasih dia afeksi, kasih dia perhatian ya. Jadi memang dia, dan memang masih ada ketertarikan secara sex appeal ya. Jadi memang dia itu tidak mau kamu pergi itu tadi, karena merasa banyak hal tadi. Dia merasa bahwa dirinya itu kehilangan sosok yang keibuan atau kebapaan, sosok yang memberikan rasa nyaman lah ya, kalau yang Sora lihat di sini ya. Lemah lembut juga gitu loh, bahasa cintanya juga sangat perhatian, ada juga dari kamu yang romantis. Jadi dia di sini ngerasa bahwa aku kehilangan itu semua gitu loh. Kehilangan jadi kayak beda banget hidupku. Gimana sih, aku tuh pengennya kamu balik gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi bingung mikirin masa depan tuh gimana, masa depan tuh tanpa kamu tuh sekarang kayak bolak-balik begini, hidup berantakan gitu ya. Kita mulai lebih lanjut lagi. Split file. Trigger. One date.
altered view. Missing you. Oke. Kalau Saudara lihat di sini ya, dia merasa waktu itu keputusan dia gitu loh ya, yang membiarkan kamu pergi gitu ya, dan kamu juga pergi langsung tegas, ya udah, aku udah nggak sanggup diginiin, aku narik diri, aku pengen hidupku tenang. Dia merasa itu keputusan yang terburu-buru. Dia merasa dia itu rush ketika ngambil keputusan itu gitu ya. Dia nggak mikir panjang pada saat itu gitu loh ya. Nah, sementara kamu mengambil sikap yang kayak udah, aku nggak pingin diganggu, aku pingin sendiri dulu. Jadi dia pikir gini, ya udah kita sendiri dulu aja gitu ya. Toh nanti aku juga pasti bisa ngelupain kamu begitu aja. Tadi kan Sora bilang kan dia merasa gampangin gitu. Nanti juga lupa kok begitu aja gitu. Nanti juga berlalu gitu ya. Tapi ternyata ya enggak gitu loh. Setelah udah lewat berapa lama baru kepikiran gitu loh. Baru merasa bahwa pas udah ada berasa perubahan ya baru ya, dia merasa kayak malah men-trigger banyak memori yang nggak enak di dalam dirinya dia gitu ya. Nah, kalau Sora lihat di sini ya, dia merasa waktu itu bahwa dia itu terlalu terpancing emosi. Dia juga terlalu terpancing emosi. Dia menyadari gitu ya, kayak aku kok emosi banget ya, kok aku overreaction banget ya gitu ya. Mungkin istilahnya udah dia yang salah, dia yang lebih lebay gitu loh, bereaksi yang kayak ya udah, kalau kamu nggak terima mau pergi ya udah, bla bla bla, nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak mengambil keputusan nggak pakai dipikir, nggak pakai dianalisa kalau dia tuh juga salah apa enggak gitu kan. Harus kan mikir juga ya, dia salah apa enggak gitu ya. Terus habis itu kenapa sih apa yang kamu rasain. Jadi emosional aja gitu, nggak mikir jauh bahwa nanti gimana ya, aku nggak ada support system aku. Jadi kayak pada saat itu egonya tuh yang kayak langsung terpicu, kayak langsung ego aku yang maju duluan ya. Sekarang baru merasakan bahwa yuk, give me at least one date, give me one chance ya. Sekarang dia baru turun tahta kesombongan dia itu, dalam tanda kutip, baru turun tahta. Dia merasa bahwa ayo dong, kasih aku satu kali kesempatan aja gitu loh. Ini tuh masih bisa diperbaikin gitu loh ya. Maafin aku yang kemarin terlalu emosional, aku yang terlalu sombong gitu loh ya. Kan kemarin kan sama ini kan dia berasa dirinya di atas ya, merasa dia nggak butuh kamu, merasa dia nggak perlu kamu, merasa dia nggak apa-apa, aku masih bisa cari yang lain gitu ya. Tapi sekarang baru merasakan setelah sudah ada perubahan yang tidak menyenangkan buat dia gitu loh, dia merasa bahwa ternyata ini ya, aku nggak cukup memahami kamu, bahwa betapa kamu tuh penting dalam hidup aku, bahwa betapa kamu memberikan banyak respons dalam hidup gitu loh ya, banyak memberikan efek dalam hidup ya. Setelah kamu pergi gitu ya, baru bisa melihat segala sesuatunya berbeda ya. Jadi baru bisa kebuka matanya, baru bisa merevaluasi diri bahwa ya, begini ternyata kalau nggak ada dia. Ternyata dia mikir ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi sekarang ini memang dalam satu sisi saat bagus sih orang seperti ini, maksudnya memang harus ditinggal dulu untuk bisa memahami, baru bisa mengerti. Jadi setelah sudah ditinggal dan sebagainya baru bisa memahami. Ya sebelumnya itu sangat ego tadi, nggak peduli gitu kan, yang merasa diri benar dan sebagainya, ngentengin gitu ya. Sekarang pada saat dia tidak ingin kamu pergi, baru sekarang setelah ditinggalin baru sedih, baru ngerasa kesepian, baru ternyata kepengen kamu urusin sentuhan kamu, bagaimana kamu caring dia gitu ya. Ya itu, jadi balik ya, baru tahu, baru mikirin kamu setelah udah nggak ada. Ditahan-tahan, dia pikir nanti juga berlalu, tapi ternyata malah jadi kangen. Kalau yang Sora lihat di sini ya, jadi sempat kayak udahlah gitu loh ya. Tapi ya sekarang baru terjadi, baru ya ternyata kangen gitu ya. Kalau yang Sora lihat, jadi ya di sini ada yang kepengen minta kesempatan sama kamu gitu loh. Itu kalau yang Sora lihat di sini ya. Sekarang kita mau lihat ciri-cirinya dia seperti apa ya. Ciri-cirinya ada the Sun, the Hermit, Eight of Pentacles. Oke.
Kalau yang Sora lihat di sini, orangnya memang rajin kerja ya. Orangnya memang rajin kerja, sangat rajin kerja. Kalau yang Sora lihat di sini. Career minded juga. Itu makanya mungkin dia merasa diri dia sukses ya. Udah banyak berhasil ini dan itu kalau yang Sora lihat ya. Jadi dia memang ada yang bekerja dengan bidang pendidikan ya. Kalau yang Sora lihat di sini, selain pendidikan juga ada yang jadi konselor ya. Ada yang jadi tutor, ada yang jadi mentor, ada yang jadi scientist juga kalau yang Sora lihat di sini, ya. Dan di sini juga kalau Sora lihat orangnya cukup dominan, ya, orangnya sukses dalam pekerjaannya dia, orangnya juga kadang-kadang bisa bersikap kekanak-kanakan juga kalau yang Sora lihat di sini. Orangnya sebenarnya fun personality ya, jadi memang sebenarnya itulah karena The Sun juga, jadi dia merasa tinggi kan. Semakin Sora melihat orang ini memang tinggi secara ego ya. Cenderung penyendiri ya, artinya dia memang tidak punya begitu banyak teman walaupun memang dia friendly ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan memang ada orang yang memang merasa bahwa dia terkoneksi sama kamu dari satu hubungan past life juga ada ya, apapun itu hubungannya, memang mungkin sudah saling mengenal sebelumnya kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan orang ini sangat mengejar karir dalam hidupnya kalau yang Sora lihat di sini secara garis besar ya. Oke, untuk astrologinya memang didominasi oleh Virgo ya, ada Virgo di sini, lalu ada Capricorn, Taurus dan Virgo, lalu ada juga Aries, Leo dan Sagittarius ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus-nya. Oke, sekarang kita mau lihat dari astrologi alfabetnya seperti apa. Oke, ada K, ada M, ada L, M-nya strong, ada V, ada Y, ada P, ada C, ada H, ada U, ada E. Oke, dikit lagi. Ini bisa nama tempat juga ya, di mana dia berasal. Misalnya dia dari Riyadh kan bisa. Terus habis itu dia dari Yogyakarta bisa. Terus sekarang dia berada di Hawaii misalnya, itu bisa juga ya. Ternyata dia berasal dari Cilacap misalnya, C, itu juga bisa ya. Jadi disesuaikan lagi. Bisa juga plat nomor kendaraan, misalnya plat kendaraan dia nomornya 7003 CYV, itu bisa juga ya, dicocokkan lagi. Itu kira-kira untuk file yang pertama. Terima kasih untuk menyaksikan file yang pertama. Jadi dia tidak ingin kamu pergi ya. Orang ini kamu bisa mau tahu lebih lanjut, bisa personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram Sora. Yuk sekarang kita ke pilihan yang kedua, let's go. Sekarang kita ke pilihan yang kedua. Oke, file yang kedua dia yang tak ingin kamu pergi. Oke, ini file sudah Sora shuffle untuk mempercepat waktu ya. Sudah Sora shuffle dia yang tak ingin kamu pergi. Oke, ada dissipating, isolation, release, wisdom, dan miracle. Oke. Dia yang tak ingin kamu pergi ya. Sora bisa melihat bahwa orang ini ya, kamu sudah ingat ya, bisa vice versa. Kalau yang Sora lihat di sini, kamu sudah menghilang dari kehidupan dia. Ya, kamu menghilang dari kehidupan dia, tapi orang ini itu masih sering stalking kamu. Masih sering mantau kamu, masih sering ngeliatin kamu, masih sering berusaha dengar apa berita terbaru soal kamu dan sebagainya. Kalau yang Sora lihat di sini ya, masih kepo soal kamu kalau yang Sora lihat ya. Dan cukup konsisten dan lama memantau kamu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dia yang tak ingin kamu pergi. Kamu sudah menarik diri atau menghilang dan kamu mengisolasi dirimu. Artinya apa? Kamu membuat diri kamu itu tidak terjamah oleh dia, atau kamu menutup dirimu dari dia. Mungkin ada yang sudah diblok, kamu mungkin sudah ngeblok dia, kamu sudah mungkin ngeblok sosial media dia dan sebagainya. Jadi memang benar-benar ada menarik diri gitu ya. Nah, karena di sini dia melihat bahwa ya, kamu itu kayak pingin melepaskan dia, kamu menghilang itu, mengisolasi dirimu karena kamu sudah menganggap mungkin
hubungan itu sudah berakhir, ya. Nah, namun buat dia gitu loh ya, dia itu masih mantau kamu. Ya, dia masih mantau kamu, masih ngeliatin kamu. Dan kalau Sora lihat di sini belum bisa merilis kamu, belum bisa melepaskan kamu, belum bisa berkata kayak menerima kalau ini semua sudah berakhir. Jadi kalau Sora lihat di sini memang ada energi di mana dia belum bisa rilis sih, belum bisa melepaskan kamu ya kalau yang Sora lihat di sini. Karena kamu memberikan dia itu tadi, hati kecil dia tuh kayak belum bisa terima, kayak enggak, aku masih pengen mempertahankan kamu, aku percaya bahwa di sana masih ada cinta buat aku, ya, masih ada perasaan yang tumbuh di dalam sana buat aku yakin semesta masih akan mempertemukan kita lagi. Jadi dia itu menolak untuk uh, mengakhiri atau menolak menerima bahwa hubungan itu kamu menarik diri, itu dia nggak terima gitu ya. Dia masih penuh dengan kekecewaan dan masih kepingin ada kamu. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini, dia masih ada yang masih terus berdoa, berharap gitu ya. Dan dia percaya berdoa dan berharap gitu ya. Dia nggak pingin kamu pergi, dia masih pingin kamu ada di sisinya dia. Ya, kalau Sora lihat di sini masih berharap mendapatkan kabar baik gitu ya. Tiba-tiba kamu itu mungkin mau membuka blokiran, kamu mau maafin dia, kamu mau memberikan dia harapan baru lagi bahwa hubungan ini bisa bersemi lagi, hubungan ini bisa tumbuh lagi. Dia sekarang cuma bisa mengharapkan adanya suatu keajaiban. Dia itu gak mau kamu pergi, jadi sekarang cuma bisa berharap keajaiban bahwa kamu bisa hadir lagi di dalam hidupnya dia. Entah gimana caranya, dia juga gak paham. Dia juga bingung caranya gimana kalau yang Sora lihat ya. Makanya cuma bisa berdoa. Berdoa kayak berharap kayak, udah deh, semoga dia mau maafin aku. Semoga dia menyadari kalau aku masih mantau dia, aku masih nyari tahu soal dia, dan dia mau berbaik hati untuk kembali dan apa namanya, bersama dengan aku. Karena aku belum bisa rilis orang ini. Aku belum bisa let go orang ini. Itu ya kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi masih penuh dengan harapan untuk bisa sama kamu sih. Ya, jadi kalau Sora lihat, dia tidak ingin kamu pergi dari kehidupan dia. Dia masih berharap ada keajaiban kamu itu bersama dengan dia, gitu loh ya. Kamu akan kembali lagi sama dia ya. Dia nggak bisa ditinggal ternyata, ya kalau yang Sora lihat. Karena hati kecil dia nggak bisa lupain, hati kecil dia masih kepinginan kamu, gitu ya. Kita mau lihat ya. Dia yang tak mau kamu pergi, oke? Ada Three of Wands. Four of Wands. Three of Cups. Dia yang tak ingin kamu pergi. Four of Pentacles. Wow. Hangman. Oke, kalau yang seorang lihat di sini ya, orang ini memang masih memperhatikan kamu dari jauh. Memang secara jarak jauh atau memang ada yang diem-diem lah istilahnya. Karena kamu sudah tidak dekat lagi sama dia. Ya karena kan kamu sudah menarik diri ya, kalau yang seorang lihat di sini. Nah, orang ini masih berharap punya masa depan sama kamu. Masih berusaha memanifestasikan kamu di dalam hidupnya. Masih kayak punya pikiran kayak aku mau kamu dong gitu loh. Aku tuh mau kamu gitu loh ya. Masih kepingin kayak ke depan, ada arah masa depan gitu loh ya. Aku masih pingin ngeliat kamu ada di dalam masa depan aku. Jadi dia masih berharap kamu ada dalam hidupnya. Dia gak pingin kamu pergi karena kamu ada dalam masa depan dia gitu. Yang dia lihat tuh future gitu, kayak ada kamu di sana gitu loh ya. Dan dia berharap bahwa hasrat dia itu masih pengen ada kamu di situ. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Karena di sini juga ada sebuah hasrat kayak aku tuh pingin bisa membangun suatu celebration. Aku pingin bisa apa ya bahasa Sora ya. Pingin bisa sama-sama sama kamu lah. Ada di sini memang ada arah ke arah untuk celebration, pernikahan dan sebagainya. Jadi aku tuh pingin bisa membangun sesuatu sama kamu. Nah, di sini memang kelihatan arahnya marriage ya.
Aku tuh pingin bisa married sama kamu, pingin bisa punya, kalaupun memang sudah married ya, pingin tetap bisa mempertahankan pernikahan kita gitu. Kenapa? Karena kalau di sini ya, dia masih merasa bahwa kita tuh masih bisa punya banyak hal yang bisa kita selamatkan ya, kalau yang Sora lihat di sini. Karena kalau yang Sora lihat di sini, mungkin kamu sudah merasa bahwa menarik diri mungkin karena merasa kayak gak ada masa depan deh sama kamu, gak jelas mau arahnya kemana gitu loh ya. Aku merasa kayak selama journey ini udah capek sama kamu dan sebagainya. Pesimisme yang Sora lihat kamu, makanya menarik diri ya. Kalau yang Sora lihat di sini gitu. Jadi dia merasa bahwa kayak aku tuh pingin masih menjalin relationship sama kamu. Aku masih pingin bisa sama-sama sama kamu karena menurut dia kita tuh masih punya banyak sekali persamaan, banyak sekali hal yang cocok di antara kita loh. Jadi kenapa harus ini berakhir? Aku nggak mau ini berakhir. Aku masih pingin merayakan hidup ini sama kamu. Aku belum bisa let go kamu gitu loh ya. Masih berusaha membangun hubungan baik sama kamu sebenarnya. Setidaknya gini loh, kamu mau deh jadi teman baik aku lagi, balik deket dulu aja deh kalau memang kamu belum siap untuk pernikahan dan sebagainya ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia merasa memang ada posesif ke kamu, ingin mempertahankan kamu, pingin nggak pingin let go kamu gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, kamu adalah sesuatu yang berarti buat dia gitu ya, karena memang kamu banyak mensupport dia juga, termasuk masalah finansial pun kamu support ya. Sehingga dia merasa kayak dalam situasinya tergantung, dia cuma bisa nunggu aja gitu ya, antara kayak aku nggak tahu aku mau gimana sekarang ya, aku cuma bisa nunggu gitu loh ya, dengan harapan kamu masih bisa ngasih aku kesempatan, dengan harapan kamu masih bisa lihat sesuatu yang berbeda dari antara kita, masih bisa ngeliat masa depan loh di antara kita ya. Jadi dia merasa kayak masih berusaha mencari berbagai ide, cara, keajaiban untuk mau kamu balik sama dia. Karena kamu benar-benar mau udah narik diri, udah mengisolasi dirimu, kamu udah kayak aku udah nggak mau gitu ya. Dan sementara dia tuh belum bisa move on dan belum bisa rilis gitu ya. Makanya dia berharap kayak kamu bisa dapat petunjuk dari semesta, kamu bisa dapat wangsit dari semesta ini kalau untuk kayak tetap sama dia aja gitu ya. Dia cuma bisa berharap itu sekarang. Ada juga yang memang masuk dalam proses meditasi, memanifestasikan kamu gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, memang menarik diri karena proses tidak jelas akan masa depannya. Mungkin sebelumnya tidak bisa memberikan janji apa-apa, jadi dia merasa bahwa kayak buat apa aku sama kamu gitu kan. Oke, lalu ada destructive habits. Oke. Ada leveling up. Alert youth. Patterns. Miss opportunity. Oke. Sekarang Sora paham kenapa kamu pergi ninggalin dia, mengisolasi, jauhin dia dan segala macam. Karena menurut kamu dia adalah orang yang toksik, dia orang yang negatif dalam hidup kamu. Dia punya destructive habits, dia punya perilaku-perilaku yang nggak baik, ya, yang menurut kamu itu toksik buat bisa membangun relationship sama orang ini. Masih ada yang kecanduan alkohol, minum, mungkin ada juga yang narkoba, mungkin ada juga yang masih suka gambling ya, masih suka pinjeman online yang gak jelas, yang bunganya berapa banyak, yang kelilit utang. Ada juga yang masih suka free sex gitu. Kalau yang Sora lihat di sini ya, masih suka seks sana sini gitu. Itu yang Sora lihat ya. Jadi dia merasa bahwa dia sadar bahwa dia punya destructive habits, dia punya perilaku yang tidak baik, yang toksik, yang mungkin sama ini kamu udah sabar ngeliatin dia, mantau dia, kamu udah berusaha ngomong sama dia, yuk berubahin sikap kamu, rubah dong, itu nggak bagus banget gitu loh ya. Sampai kamu capek gitu. Kenapa? Ya karena dia nggak berbuat apa-apa dulu sama perilaku itu gitu loh ya. Sehingga itu tadi, kamu merasa udah deh, kita nggak punya masa depan dengan segala sikap kamu, yang habits kamu yang seperti itu.
Kamu merasa bahwa kamu itu butuh, kamu deserve orang yang lebih baik daripada dia gitu loh ya. Dan kamu pingin bikin hidup kamu tuh jadi lebih baik, bukan tambah turun. Nah sekarang dia baru menyadari bahwa memang dia punya destructive habits. Dia sekarang mau berusaha untuk berubah. Setelah kemarin itu kamu tinggalkan ya, dia pasti itu dia nggak mau kamu pergi, baru sekarang dia mau berubah. Karena mungkin sama ini dia pikir kamu akan stay. Ya, jadi sekarang dia itu merasakan bahwa ini rasanya past hurts, ini sangat sakit ditinggalin gitu loh ya. Nah, kamu itu sudah pingin let go dia gitu loh ya. Kamu lebih memilih kayak ya udah deh, nggak apa-apa, aku sendirian aja nggak apa-apa. Karena daripada aku sama orang lain, sama kamu juga, kamu merasa sama dia juga kamu jadi nggak bahagia dengan segala toksiknya dia di dalam hidup kamu gitu ya. Tapi ternyata gitu loh ya, dia baru menyadari bahwa kamu tuh selama ini baik banget sama dia, pengen dia berubah. Bukan cuman untuk matter soal masalah relationship aja, tapi juga untuk masalah kayak, lihat deh, hidup kamu yang berantakan dan destruktif seperti itu juga menghancurkan hidup kamu loh. Nggak cuman hubungan kita, it's like ruin you personally. Wow, Sora cukup kaget ya. Sora pikir pembacaannya akan ringan, tapi ternyata wow, kamu sangat bijaksana. Aku sangat respect untuk file kedua. Kamu udah bisa mikir bahwa orang ini destruktif ya. Dia pun menyadari bahwa kayak, bener ya, kamu itu peduliin dia bukan buat dia loh, bukan cuma bukan buat cuma hubungan kalian aja, buat dia juga gitu ya. Dan kamu udah capek, polanya nggak selesai karena dia selalu balik lagi seperti itu. It doesn't work, kamu cuma mikir seperti itu. Dan dia menyadari bahwa sekarang baru saatnya, kalau dia merasa that's enough, aku harus keluar dari situasi seperti ini, aku harus jadi diriku yang terbaik, dan aku harus mematahkan pattern ini gitu loh. Dan dia menyadari bahwa dia sudah sangat banyak sekali missing kesempatan karena kamu sudah sering banget kasih dia kesempatan dan bilang please berubah. Mungkin kamu juga udah sampai nangis-nangis ke dia, kamu juga udah bilang sama dia please berubah, cintai diri kamu, cintai hubungan kita, we want to have a future ya. Tapi dulu dia nggak peduli, dia abai gitu ya. Berapa kali gitu loh, berkali-kali kamu udah maafin dia, sehingga kamu merasa bahwa sudahlah, udah capek, udah mentok sama kamu, nggak akan pernah bisa berubah lagi. Jadi ya sekarang dia cuma bisa berharap ada keajaiban, kamu mau memberikan dia kesempatan. Karena susah ya, Sora paham sangat susah untuk memberikan kesempatan sama orang yang udah berkali-kali dimaafin, polanya begitu melulu. Nih Sora jadi ikutan Sora ngerasain energi betapa kamu bukan benci sih, tapi lebih kayak you feeling like bukan desperate sih, ngerasa kayak udah deh, kayaknya orang kayak gini tuh udah nggak bisa, dia udah kayak gitu mau gimana, kamu ngerasa giving up ya, kayak udah deh, dia nggak akan pernah berubah karena pattern dia selalu seperti itu. Makanya kamu masih menarik diri dan isolasi. Tapi yang Sora lihat dari ini, dia berusaha untuk mengharapkan kamu mau kasih dia kesempatan ya, dia masih ingin mempertahankan kamu ya. Balik, keputusan dari tangan kamu mau atau tidak, kalau yang Sora lihat di sini ya. Oke, kita mau sekarang lihat lebih lanjut ciri-cirinya dia. Ada Ten of Swords. See? Six of Swords. King of Wands. Oke, kalian Sora lihat di sini, memang orang ini sedang dalam proses, dia mungkin memang ada yang bangkit dari segala keterpurukan hidupnya. Ada beberapa juga yang memang single parent, Sora lihat di sini, atau divorce posisinya itu juga ada. Dan di sini kalau yang Sora lihat itu dia ingin berubah jadi yang lebih baik. Kalau yang Sora lihat di sini memang keluar dari situasi sulit. Ada yang sedang dalam proses relokasi ya, untuk pindah mungkin biar lebih dekat sama kamu dan sebagainya. Ada yang memang dalam arti pekerjaannya travel atau memang senang travel, oke. Dan di sini juga dia orangnya mudah worry atau stres, oke. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Nah, cuman sekarang pingin jadi lebih bijaksana, pingin jadi lebih tenang hidupnya. Kalau yang Sora lihat di sini ya, pingin bangkit dari segala keterpurukan ya.
Eh, untuk pekerjaan juga ada yang memang bekerja di transportasi, cruise, kapal gitu ya ada. Terus di sini juga ada yang memang orang yang udah lebih ingin mandiri, ada yang punya usaha sendiri juga kalau yang Sora lihat di sini ya, ada yang punya usaha sendiri. Orangnya juga sangat optimis terhadap masa depan, walaupun kadang-kadang memang bisa sangat impulsif namun suka bernegosiasi ya. Kalau yang Sora lihat di sini cukup tegas ya, dan di sini ada yang memang jadi sales, punya usaha sendiri, penulis juga ada gitu ya. Memang orangnya itu kadang-kadang bisa sangat sharp gitu ya kalau ngomong, dan kadang-kadang bisa berapi-api ya. Cuman sekarang dia memang sudah belajar lebih bijaksana dari proses setelah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya itu ya. Oke, untuk astrologinya kita mau lihat di sini yang cukup strong ada Aries, Leo, Sagittarius, lalu ada Libra, Gemini, dan Aquarius. Ya, betul. Oke. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologinya sendiri. Oke, sekarang kita mau lihat untuk alfabetnya. Oke, ada W, ada N, ada T, ada S, ada V, ada L, ada B, ada O, ada X, ada H. Ini bisa nama tempat, nama kota, namanya dia, ya. U-nya, Sora tambahin D, K, X, X-nya strong, ada R, ada A. Jadi misalnya contoh ya, dia dari Samarinda. Terus habis itu kalian ketemunya di di mana tempatnya, nama tempatnya misalnya di Trenggalek itu kan bisa, oke. Terus habis itu plat nomor kendaraannya 355 LT itu bisa dicek lagi ya, oke. Untuk itu semua di sini alfabetnya, oke. Oke, itu untuk pilihannya kedua. Sudah selesai pembacaan Sora. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga pembacaannya membantu Sahara. Oke. Dan jangan lupa main-main ke TikTok Sora di @sora_tarot, di Instagram Sora @sora_tarot untuk pembacaan lanjutan dari ini berbayar. Silakan hubungi Instagram Sora di sana. Lalu jangan lupa juga dukung Sora di sana, nontonin semua video YouTube Sora biar Sora semakin rajin untuk download untuk upload videonya. Dan mari berpositif thinking dan memaafkan orang lain memang bila ada yang menyakiti. Tidak boleh menyimpan dendam ya Sahara. Jangan lupa bahagia. Sampai Sora ketemu di video berikutnya. Bye.